Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Baik, kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama sharing mengenai satu kasus yang sedang viral di medsos yang dialami oleh saudara-saudara kita di gereja Katolik ya. Kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu sedang ramai di jagat medsos kasus pedofilia yang terjadi di gereja Katedral Katolik di Prancis ya. Yang kemudian dari hasil investigasi mengejutkan kita ya, sampai 200.000 korban ya dari kasus pedofilia itu yang dilakukan oleh para imam gereja, para pastor, bahkan sampai para uskup ya. Nah, bagaimana sikap LSK mengenai hal ini? Sebetulnya ini berkaitan dengan kajian yang dulu pernah saya sampaikan mengenai doktrin selibat suci yang diimani oleh para pastor ya, uskup dan secara umum ya para imam di gereja Katolik. Sebetulnya saya memberi apresiasi, saya tidak menghina, saya tidak merendahkan. Ya, ini mungkin agak berbeda dari yang lain. Walaupun ini sangat kontras dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi kita melarang umatnya menjomblo, nggak boleh, membujang nggak boleh selamanya ya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikah. Maka ada hadis yang berbunyi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan siapa yang tidak mau menjalankan sunnahku tidak termasuk dari umatku. Itu ancaman Rasulullah. Nah, tentu doktrin selibat suci itu apa sih? Doktrin yang di mana para pastor, para romo ini diambil sumpah untuk tidak boleh ya menikah ya atau berhubungan secara biologis dengan wanita ya. Karena apa? Karena mereka ini adalah pengantin-pengantin dari Tuhan gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti tentu silakan bertanya sama ahlinya, para pastor gitu ya. Nah, apa yang dialami oleh gereja di Prancis ada beberapa sisi yang mau saya berikan komentar. Yang pertama, ya, ini terjadi di tengah maraknya kasus penghinaan terhadap pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu Prancis menjadi mercusuar, ya, negara yang sering memproduksi orang-orang yang menghina Nabi Muhammad lewat karikaturnya. Kita tahu majalah Charles Hebdo kalau salah ya, itu ada di Prancis. Kasus-kasus ya karikatur Nabi Muhammad, pelecehan terhadap Nabi Muhammad itu semua ada di Prancis. Ya, bahkan presidennya belum lama juga ya sempat diboikot juga oleh umat Muslim di seluruh dunia ya. Nah, lucu berbanding terbalik ketika mereka membenci pribadi Rasulullah dan kemudian memuja, mendewa-dewakan ajaran mereka, karena Katolik ini adalah umat terbesar di dunia ya. Jadi kekristenan itu dibagi menjadi dua secara umum, Protestan dan Katolik. Dan Katolik masih menjadi ini ya, menjadi apa namanya itu umat Kristen terbesar di dunia. Karena umat yang tertua ya, terbesar, dan ini sudah berabad-abad lamanya ya, termasuk di Prancis sendiri. Nah, ini adalah tamparan. Kalau bahasa kitanya ini adalah hukum karma lah. Kualat, mereka menghina Nabi Muhammad, ternyata ya secara tidak langsung terbongkarlah kebusukan mereka, kan begitu ya. Bahwa ternyata ya di dalam mereka sendiri ada kasus-kasus pedofilia. Mereka menuduh Nabi Muhammad pedofil ya, karena menikahi Aisyah. Ini 200.000 korban dari tahun 50 sampai 2020, bukan suatu hal yang biasa ini. Sampai
Paus minta maaf dan memerintahkan ya pihak berwajib untuk memberikan akses kepada pihak berwajib untuk menyelidiki dan silakan menghukum siapapun yang terlibat. Itu sampai sebegitu. Kenapa? Karena rasa malu yang luar biasa. Nah, ini ya yang pertama. Maka kita sebagai umat muslim tentu menjadi satu hal yang ini ya membuat kita yakin al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamakan tingginya Islam. Ketika Islam dihina, maka lihat para penghina Nabi. Ya, mereka justru menghinakan diri mereka sendiri dengan kelakuannya, kan begitu. Nah, yang kedua yang mau saya komentari adalah sebetulnya ya, saya sebenarnya ikut sedih. Saya ikut merasakan bagaimana kesedihan para kardinal, paus sendiri ya, atas kasus yang menimpa, dan ini bukan cuma di Prancis saja. Ini bukan satu rahasia yang khusus, ini jadi rahasia umum. Banyak kasus-kasus di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia. Ya, kita tahulah misalnya ada kasus pastor akhirnya menikah sama jemaat gerejanya, ya kemudian pastor, ya kemudian dengan biarawatinya. Ini bukan satu hal yang baru kita dengar, udah sering kita dengar ya. Nah, tapi kan gimana pun juga ya, kita sebagai sesama penganut agama Islam Katolik, ini kan agama yang besar di dunia, tentu saya juga ikut merasa prihatin. Ya, saya ikut merasakan keprihatinan yang mendalam bagaimana citra institusi agama Katolik ini ternodai dengan ulah dari oknum-oknum mereka. Ya, begitu juga kalau misalnya itu terjadi di Islam, gitu ya. Karena apa, kasus-kasus seperti ini bisa terjadi di mana saja. Hanya mungkin di Islam ya tidak secara masif seperti yang terjadi di Perancis gitu ya. Ya hanya 1-2 kasus, itu pun tidak sefantastis jumlahnya seperti yang diberitakan yang viral itu. Ya. Nah, ini adalah ulah oknum ya. Saya sepakat di situ. Dan saya ikut merasakan keprihatinan, dan tentu Paus sebagai pimpinan tertinggi Kristen Katolik ya akan membenahi diri mereka, internal mereka dengan cukup ketat gitu ya. Karena apa? Karena memang tidak main-main. Karena resiko imam gereja Katolik dengan resiko imam masjid ya terkena penyakit pedofilia lebih besar imam gereja Katolik dengan doktrin selibat suci tadi. Ya, memang satu sisi saya kagum bahwa kok zaman now ada orang yang mau disumpah untuk setia pada gereja, pada Tuhan, dan tidak boleh menikah. Ini sesuatu yang luar biasa kalau dia betul-betul bisa menahan nafsunya, menahan keinginan biologisnya, menahan dirinya untuk tidak melanggar sumpahnya. Oh, ini saya acungi jempol, ya luar biasa, hebat, ya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kita umat Islam, ya. Karena di Islam kita disunahkan untuk menikah, nggak boleh membujang, nggak boleh menjomblo, tidak boleh tidak menikah, gitu ya. Nah, kalau di Islam tidak mungkin seorang imam masjid ya melakukan kasus yang serupa. Kenapa? Tadi karena kita disunahkan menikah. Ya. Bahkan mohon maaf lahir batin ya, dalam banyak cerita gitu ya. Alhamdulillah imam-imam masjid kita banyak yang bisa menjadi contoh teladan yang baik karena bisa membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang terjadi, sehingga memang persentase untuk seorang imam masjid bisa seperti itu melanggar ya melakukan kasus asusila sangat kecil, sementara resiko imam gereja Katolik ini sangat besar. Ya, inilah PR besar dari institusi agama Katolik yang tentu kita sih berharap mudah-mudahan ya umat Katolik di seluruh dunia bisa bersabar dan bisa terus membenahi diri, serta kemudian bisa mempertahankan doktrin selibat suci ini. Ya, buktikan kalau memang doktrin ini memang masih bisa relevan dengan kondisi zaman now gitu ya, di tengah godaan yang luar biasa. Ya, tentu ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita lihat ke depannya ya. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi
perhatian kita ya, bahwa ketika kita mendapati orang yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW, menghina Islam, menghina ulama, tidak usah kita benci, tidak usah kita caci maki, tidak usah kita balas menghinanya dengan penghinaan yang serupa. Cukup kita doakan saja. Karena apa? Karena hukum alam atau sunatullah tetap berlaku. Satu saat ya dia pun akan menghinakan dirinya sendiri, entah dengan perbuatannya ya atau dengan caranya Allah yang lain. Nah ini ya, atau kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah sehingga kemudian dia bisa bersaksi, memberikan testimoni bahwa dulu ketika saya belum jadi Islam, saya begitu membenci Nabi Muhammad SAW, dan ketika dapat hidayah saya menangis karena kini saya menjadi umat Nabi yang mencintai beliau. Nah itu lebih indah lagi ya. Sehingga kemudian polemik-polemik yang terjadi di sekitar kita bisa kita sikapi dengan bijaksana, tidak perlu kemudian secara berlebihan juga. Kadang-kadang saya juga suka protes dengan teman-teman YouTuber Muslim ya, kadang menghadapi penghina-penghina Islam itu kemudian dibalas dengan kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang tidak sepantasnya. Kenapa? Karena ini nanti tidak akan ada bedanya kita dengan mereka. Baik, itu saja kajian singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.